lagi dengan aku di channel YouTube Hanatasya Kelembonua. Di video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara membuat bagan atau flowchart ERD menggunakan satu web. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu tentang ERD. Apa sih itu ERD? ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Diagram visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan database yang menampilkan hubungan antara entitas dan atributnya dalam sebuah sistem. Diagram ini membantu memetakan struktur data secara konseptual, memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana data saling terhubung, dan berfungsi sebagai dasar untuk desain database yang lebih terstruktur dan efisien. Wow. Yuk kita lihat bagaimana sih tutorialnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita kenalan lagi yuk sama simbol-simbol yang ada di ERD. Pertama, ada entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Lalu ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Lalu ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Terakhir ada hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu ERD dan simbol-simbolnya, mari kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita buka web diagram.net. Kita buka di page yang pertama. Kita tunggu loadingnya. Nah, sebagai contohnya kita menggunakan ERD perpustakaan menggunakan 3 entitas. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, simbol-simbol ERD entitas adalah persegi panjang. Kita klik, lalu kita sesuaikan dulu supaya tetap sama. Nah, di sini karena saya mau sama untuk entitas-entitasnya yang lain, saya copy paste. Kita membutuhkan 3 entitas, jadi kita buat 3. Nah, di entitas pertama, saya akan menambahkan anggota. Entitas kedua, buku. Dan entitas ketiga, pegawai. Nah, setelah kita membuat entitas, kita membuat atribut untuk mengetahui detail-detail dari entitas menggunakan oval sebagai simbolnya. Kita adjust lagi bagaimana kalian mau. Pertama, mungkin untuk primary key-nya kita menggunakan ID anggota. Paste supaya sama bentuknya. Lalu nama, setelah itu alamat. Oke, kita atur aja di mana maunya. Nah, untuk menggabungkan entitas dan atribut, kita membutuhkan garis line untuk menghubungkan antara atribut dengan entitas. Nah, setelah rasa kalian sudah rapi, kita move ke entitas selanjutnya, yaitu buku. Sini sama aja, kita menggunakan atribut untuk mengetahui detail buku. Pertama, sama seperti anggota, kita menggunakan primary key, ID, buku. Lalu judul,
penerbit. Dan pengarang. Oke, kita adjust lagi segimana kita mau. Oke, kita menggunakan line juga untuk menghubungkan entitas dengan atribut. Oke, setelah buku sudah selesai, kita lanjut ke entitas terakhir, yaitu pegawai. Sama seperti entitas-entitas yang lain, kita memerlukan atribut untuk mengetahui detail pegawai. Kita menggunakan primary key pegawai. Lalu kita membutuhkan nama pegawai, nama, oke, ini sudah pas. Kita membutuhkan jabatan, oke, 3 saja sudah cukup. Kita gabungkan juga menggunakan line. Bagaimana kreatif kita aja ya teman-teman. Oke guys, setelah kita membuat entitas dan atribut, sekarang giliran kita membuat relasi. Nah, di sini relasi antara anggota dengan buku adalah meminjam. Jadi, kita buat relasinya adalah meminjam. Kita adjust saja sebagaimana mau kita. Peminjam. Meminjam. Lalu, antara anggota dengan pegawai, kita membutuhkan relasi registrasi. Nah, setelah itu hubungan antara pegawai dengan buku adalah mendata. Kita letak di tempatnya yang seharusnya. Sepertinya. Nah, kita bisa membuat relasi seperti ini. Anggota meminjam buku. Pegawai meregistrasi anggota. Pegawai mendata buku. Nah,
Hubungannya seperti ini. Anggota bisa meminjam banyak buku dalam satu waktu. Tetapi dalam satu waktu itu, buku tidak bisa dipinjam oleh banyak anggota. Jadi kita pakai line yang ada tanda panahnya untuk menghubungkan relasi dengan entitas. Kita menggunakan segitiga dan bulat, lingkaran maksudnya. Tinggal kita copy paste aja. Kita copy. Pakai line ini aja untuk dipakai line negatif panah. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lalu bisa kita edit sesuai kita. Misalnya backgroundnya saya mau pink.
eyeshadow juga bisa. Oke. Tinggal kita save dengan Ctrl X. Save. Sudah selesai. Oke guys, gitu dulu video tutorial untuk hari ini. Jika kalian suka, silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.